Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Fatih Reka Saputra dari Program Studi Sistem Informasi kelas B dengan dosen pengampu Pak Hasbi. Nah, dalam video ini saya akan membahas isi buku yang saya buat, yaitu Sistem Informasi dalam Bisnis Digital. Nah, buku ini akan memberikan kita wawasan mendalam mengenai materi pengantar sistem informasi. Nah, tujuan dari video ini itu untuk menyampaikan isi dari buku ini. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan menjadi bahan diskusi untuk dalam kelas nanti. Baik, langsung saja kita mulai pendahuluan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul Sistem Informasi dalam Bisnis Digital ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan respon atas kebutuhan akan referensi komprehensif yang membahas keterkaitan antara dinamika bisnis modern dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dalam konteks globalisasi dan transformasi digital. Nah, dalam dunia bisnis saat ini, teknologi informasi telah berperan sebagai katalis perubahan dan inovasi, tidak hanya sebagai alat bantu operasional, namun juga sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan strategis serta penciptaan nilai kompetitif bagi organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai lingkungan bisnis global, struktur organisasi manajemen data, hingga arsitektur sistem informasi menjadi sangat penting bagi para pelaku bisnis, akademisi, dan mahasiswa. Buku ini terdiri atas 5 bab yang menguraikan secara sistematis mengenai dasar-dasar sistem informasi, integrasinya dalam organisasi, hingga pentingnya data dan manajemen pengetahuan. Setiap pembahasan disusun dengan pendekatan konseptual yang disertai dengan contoh-contoh aktual, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman teoritis sekaligus aplikatif. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini. Oke, bab 1. Lingkungan bisnis modern dan peran teknologi informasi. Lingkungan bisnis saat ini telah berubah secara signifikan berkat kemajuan teknologi informasi. Di dunia yang saling terhubung ini, perusahaan tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat global. Keberhasilan suatu organisasi kini sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional mereka. Nah, mari kita gali lebih dalam mengenai dinamika lingkungan bisnis modern serta bagaimana teknologi informasi membentuk infrastruktur bisnis. Subbab 1, lingkungan bisnis global dan infrastruktur teknologi informasi. Lingkungan bisnis global yang sedang berkembang saat ini ditandai oleh interaksi yang kompleks antara berbagai faktor. Dua faktor utama yang menjadi pendorong perubahan tersebut adalah globalisasi dan teknologi. Globalisasi membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasarnya, sementara teknologi informasi menjadi alat kunci untuk memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi dan memanfaatkan kesempatan baru di berbagai belahan dunia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis global itu ada 3. Yang pertama, globalisasi. Perusahaan dapat menjual produk dan layanan mereka di pasar internasional yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan akses ke pasar yang lebih luas, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan pengurangan risiko yang terkait dengan ketergantungan pada satu pasar. Yang kedua, kemajuan teknologi. Nah, teknologi baru seperti cloud computing, big data, dan analitik memungkinkan perusahaan untuk mengelola data dan informasi dengan lebih efisien.
Perusahaan yang mengadopsi teknologi terbaru seringkali dapat menawarkan produk yang lebih baik dan layanan yang lebih cepat. Yang ketiga, perkembangan pasar. Nah, konsumen kini lebih berhak untuk memilih dan menuntut kualitas produk yang lebih tinggi serta layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Poin selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi dalam bisnis global. Untuk mendukung operasional di pasar global, perusahaan memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan dapat diandalkan. Infrastruktur ini itu mencakup jaringan yang andal, sistem manajemen data, platform kolaborasi dan komunikasi, serta keamanan informasi. Nah, kunci untuk mengoptimalkan infrastruktur teknologi informasi itu perusahaan harus mengadopsi teknologi terbaru, investasi pada pelatihan karyawan, dan beradaptasi dengan perubahan. Sebab kedua, perkembangan dan tuntutan dunia bisnis. Nah, dalam dekade terakhir, dunia bisnis mengalami transformasi yang drastis. Perkembangan teknologi informasi telah merubah cara perusahaan beroperasi dan bersaing. Nah, mari kita analisis lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan ini membentuk tuntutan yang harus dihadapi perusahaan serta dampaknya terhadap perilaku pasar. Nah, perkembangan terbaru di dunia bisnis. Yang pertama, digitalisasi dan otomatisasi. Nah, banyak perusahaan telah beralih ke platform digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi otomasi seperti robotika dalam produksi atau penggunaan chatbot untuk layanan pelanggan menjadi hal yang sangat umum. Yang kedua, data dan analitik besar. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen dengan lebih mendalam. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga, perubahan harapan konsumen. Konsumen itu saat ini mengharapkan produk yang dapat disesuaikan dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menawarkan pilihan yang lebih banyak dan pengalaman berbelanja yang personal. Pembahasan selanjutnya, tuntutan dari konsumen dan pengaruh teknologi. Hmm. Perusahaan sekarang dihadapkan pada tuntutan yang lebih tinggi dari konsumen, ditambah dengan perubahan yang cepat di pasar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pelayanan pelanggan yang responsif, yang kedua keberagaman saluran distribusi, dan yang ketiga transparansi dan kepercayaan. Kemudian ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dengan tuntutan yang semakin kompleks, perusahaan juga harus menghadapi beberapa tantangan, antara lain persaingan yang meningkat, perubahan teknologi yang cepat, dan manajemen data yang efisien. Sebab ketiga, peran strategis teknologi informasi dan sistem informasi dalam bisnis. Dalam dunia bisnis modern yang sangat dinamis dan kompetitif, peran teknologi informasi dan sistem informasi menjadi semakin penting. Teknologi informasi dan sistem informasi tidak lagi hanya dipandang sebagai alat pendukung operasional, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis yang menentukan arah dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Teknologi informasi menyediakan infrastruktur digital yang memungkinkan organisasi untuk menjalankan proses bisnis secara efisien, melakukan inovasi produk dan layanan, serta menjangkau pasar global dengan lebih efektif. Sementara itu, sistem informasi menjadi sarana utama dalam mengintegrasikan data, proses, dan sumber daya dalam sebuah sistem terpadu yang mendukung pengambilan keputusan secara real-time dan berbasis data. Oke. Kita masuk ke bab 2 dasar-dasar sistem informasi. Sistem informasi itu merupakan komponen vital dalam menghadapi era digital yang dinamis saat ini.
Pada bagian ini akan menjelaskan definisi sistem informasi, sejarah perkembangannya, komponen utama yang membentuk sistem informasi, serta pentingnya peran sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Penjabaran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem informasi berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan di era globalisasi. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama itu pengertian sistem informasi. Nah, secara umum, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu kombinasi terintegrasi dari teknologi, orang, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Sistem informasi bukan hanya soal alat teknologi saja, melainkan mencakup interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur, dan sumber daya manusia yang berperan dalam manajemen dan pemanfaatan data secara optimal. Nah, sistem informasi sebagai sarana transformasi data menjadi pengetahuan. Dalam organisasi yang kompleks, data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber memerlukan proses pengolahan yang sistematis untuk menjadi informasi yang bermakna. Nah, sistem informasi berperan sebagai jembatan dalam transformasi data menjadi pengetahuan yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi ini mencakup tahap-tahap penting seperti akuisisi data, penyimpanan dalam basis data yang terstruktur, analisis melalui perangkat lunak aplikasi, hingga penyajian informasi dalam bentuk laporan atau dashboard interaktif. Sistem informasi yang baik memungkinkan manajer dan pengambil keputusan untuk mengakses informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Ada juga komponen utama sistem informasi. Komponen-komponen tersebut itu antara lain perangkat keras atau hardware yang merujuk pada perangkat fisik yang mendukung pengoperasian sistem informasi seperti komputer, server, perangkat penyimpanan data, scanner, printer, serta perangkat jaringan. Nah, hardware ini akan merupakan fondasi teknis yang memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Komponen ini itu meliputi sistem operasi, software aplikasi, serta program-program yang digunakan untuk memproses data. Software memainkan peran penting dalam mengatur alur kerja digital dan mendukung kebutuhan spesifik organisasi, seperti akuntansi, manajemen persediaan, atau pengelolaan hubungan pelanggan. Yang ketiga itu ada data. Data merupakan bahan mentah yang akan diolah oleh sistem informasi untuk menghasilkan informasi. Kualitas data menjadi faktor krusial karena data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, pengolahan data memerlukan sistem pengendalian kualitas dan keamanan yang ketat. Yang keempat, prosedur. Komponen ini mencakup serangkaian aturan, kebijakan, dan langkah-langkah operasional yang harus diikuti dalam menjalankan sistem informasi. Dan yang terakhir itu manusia. Nah, manusia merupakan elemen yang mengoperasikan dan mengelola sistem informasi, seperti manajer, analis sistem, staf teknologi informasi, serta pengguna akhir. Faktor manusia berperan penting dalam memastikan sistem informasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi. Tanpa keterlibatan sumber daya manusia yang terlatih, teknologi canggih sekalipun tidak akan memberikan nilai tambah yang optimal. Terus peran sistem informasi dalam organisasi. Beberapa peran penting sistem informasi dalam organisasi yang antaranya meningkatkan pengambilan keputusan, mendukung operasional bisnis, memfasilitasi komunikasi, dan memberikan keunggulan kompetitif. Nah, dengan pemahaman yang kuat tentang konsep dasar dan komponen sistem informasi, organisasi dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung operasional dan mencapai tujuan mereka. Kita masuk ke subbab yang kedua, sejarah perkembangan sistem informasi. Nah, dalam sejarah perkembangan ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama itu awal mula sistem informasi.
Sejarah sistem informasi bermula pada tahun 1950-an ketika komputer pertama kali digunakan di perusahaan besar untuk pengolahan data. Pada masa itu, sistem yang ada masih sangat sederhana dan bergantung pada perangkat keras yang besar serta biaya operasional yang tinggi. Namun, perlahan-lahan muncul kebutuhan untuk mengelola informasi yang lebih kompleks. Nah, tahap kedua itu inovasi pada tahun 1960 hingga 1980. Pada tahun 1960-an, penemuan mainframe komputer memungkinkan organisasi untuk memproses data dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, sistem informasi berbasis data processing mulai berkembang untuk mendukung keputusan. Pada tahun 1970-an, muncul konsep database manajemen sistem yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara lebih efisien. Terus tahap era teknologi modern. Memasuki tahun 1980-an hingga 1990-an, perkembangan personal komputer membawa sistem informasi ke tangan individu karyawan, meningkatkan aksibilitas dan penggunaan informasi. Sementara itu, lahir berbagai aplikasi perangkat lunak untuk mendukung keperluan bisnis. Perubahan besar terjadi seiring dengan munculnya komputer pribadi pada tahun 1980-an dan perkembangan jaringan komputer. Pada fase ini, sistem informasi tidak lagi terbatas pada satu lokasi fisik dan mulai berkembang ke berbagai sektor. Beberapa momen kunci pada perkembangan sistem informasi di era ini meliputi digitalisasi data, integrasi jaringan dan internet, dan sistem berbasis web. Pada awal 2000-an muncul istilah big data dan cloud computing yang merubah cara organisasi mengelola dan memanfaatkan data. Teknologi seperti AI dan machine learning saat ini memenangkan perhatian, menjadi analisis data lebih mendalam dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih strategis. Kita tiba di masa kini. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, sistem informasi telah berevolusi menjadi hal yang krusial dalam bisnis modern. Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dengan munculnya konsep big data, cloud computing, dan Internet of Things. Sistem informasi modern telah berevolusi menjadi ekosistem yang sangat kompleks dan mendalam, di mana data diproses dengan algoritma canggih untuk menghasilkan analisis prediktif dan mendukung keputusan strategis. Beberapa tren besar saat ini tuh meliputi big data dan analitik, cloud computing, dan Internet of Things. Nah, poin selanjutnya itu komponen utama sistem informasi. Setiap komponen berkontribusi secara unik terhadap keseluruhan fungsi sistem dan keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada keselarasan dan integrasi antar komponen tersebut. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras itu komponen fisik dari sistem informasi yang berfungsi sebagai fondasi teknis dalam menjalankan berbagai proses pengolahan data. Perangkat keras menyediakan infrastruktur dasar yang memungkinkan sistem informasi beroperasi. Komponen utamanya itu meliputi komputer, server, dan perangkat jaringan. Kemudian ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu adalah sekumpulan instruksi yang dijalankan oleh perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam sistem informasi. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak memiliki fungsi yang berarti. Perangkat lunak dibedakan menjadi dua kategori yang utama. Yang pertama, sistem operasi yang merupakan perangkat lunak dasar yang mengatur dan mengelola perangkat keras serta menyediakan antarmuka bagi pengguna dan aplikasi. Dan yang kedua, aplikasi bisnis, yaitu perangkat lunak khusus yang digunakan untuk mendukung kegiatan bisnis tertentu, seperti sistem Enterprise Resource Planning. Kemudian ada data. Nah, data merupakan komponen paling vital dalam sistem informasi, karena dari data inilah informasi dihasilkan. Dalam konteks organisasi, data mencerminkan kondisi aktual dari aktivitas bisnis yang terjadi. Data dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Ada data mentah yang dikumpulkan langsung dari sumber tanpa melalui proses pengolahan, dan data terintegrasi
yang merupakan data yang telah dianalisis, disaring, dan disajikan dalam bentuk yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada prosedur. Prosedur ini adalah kebijakan, aturan, dan langkah-langkah operasional yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pengguna. Nah, pengguna ini adalah elemen manusia dalam sistem informasi yang bertanggung jawab dalam mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Kita masuk ke subbab 4, pentingnya sistem informasi bagi organisasi dan masyarakat. Perkembangan sistem informasi dalam era digital telah memberikan dampak transformatif, tidak hanya dalam lingkup organisasi bisnis, tetapi juga dalam tatanan sosial secara umum. Keterpaduan antara teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia menjadikan sistem informasi sebagai pendorong utama perubahan struktural dalam berbagai sektor. Nah, untuk meningkatkan efisiensi organisasi, salah satu peran utama sistem informasi dalam organisasi adalah mendorong efisiensi operasional. Sistem informasi mampu mengurangi waktu penyelesaian tugas dan meminimalisir potensi kesalahan manusia. Meningkatkan daya saing organisasi. Era digital menuntut adanya inovasi dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan pasar global. Sistem informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga peluang untuk inovasi, misalnya pengembangan produk baru, pemasaran yang tetap tepat sasaran, dan kolaborasi dari kemitraan strategis. Dampak terhadap masyarakat ini adalah meliputi layanan yang lebih baik, akses informasi, dan pemberdayaan komunitas. Nah, contoh penerapannya itu ada di electronic government, yang kemudian ada kesehatan digital, ada juga di bidang pendidikan, dan transformasi dan mobilitas. Kita masuk di bab 3, sistem informasi dalam struktur organisasi. Sistem informasi merupakan elemen penting dalam struktur organisasi modern yang tidak hanya mendukung berbagai fungsi di dalamnya, tetapi juga memfasilitasi interaksi antar berbagai elemen organisasi. Nah, struktur organisasi dan sistem informasi. Setiap organisasi memiliki struktur yang unik, yang seringkali terdiri dari berbagai departemen atau divisi dengan fungsi spesifik. Struktur ini itu dapat berupa struktur fungsional, yang organisasi diatur berdasarkan fungsi atau departemen, seperti pemasaran, keuangan, atau produksi. Struktur divisional yang dibagi ke dalam unit bisnis atau divisi yang dapat beroperasi secara semi-independen. Yang terakhir, struktur matriks yang merupakan kombinasi antara struktur fungsional dan divisi, di mana karyawan melaporkan kepada lebih dari satu manajer. Kemudian ada sistem fungsi informasi dalam mendukung organisasi. Nah, setelah memahami peran sistem informasi dalam mendukung struktur organisasi, mari kita lihat fungsi spesifik dari sistem informasi dalam mendukung kegiatan setiap bagian organisasi, yang diantaranya itu mendukung fungsi manajemen, dan yang kedua itu mendesain proses bisnis yang lebih efisien. Terus ada lagi peran sistem informasi di berbagai departemen, seperti Departemen Pemasaran, Departemen Sumber Daya Manusia, dan Departemen Keuangan. Dan ada beberapa tantangan dalam implementasi sistem informasi. Yang pertama itu ada keamanan data. Keamanan menjadi perhatian utama saat mengelola sistem informasi. Kebocoran data dapat merusak reputasi organisasi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin merasa tertekan dengan perubahan yang dibawa masuk oleh sistem informasi baru. Mengelola perubahan termasuk pelatihan dan promosi manfaat sistem baru adalah kunci untuk meningkatkan penerimaan di kalangan staf. Dan yang terakhir itu ada biaya implementasi. Penerapan sistem informasi dapat menjadi mahal, terutama sistem yang lebih kompleks.
Terus kita bagaimana cara membangun sistem informasi yang efektif? Yang pertama itu keterlibatan manajemen. Kemudian ada pelatihan pengguna dan yang terakhir evaluasi berkelanjutan. Nah, mari kita bahas sebuah pertama, struktur dan fungsi utama organisasi dan perusahaan. Nah, struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal yang menentukan berbagai aktivitas, peran, dan tanggung jawab distribusi dan dikoordinasikan pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, jenis struktur organisasi itu ada struktur fungsional, yang merupakan struktur yang mengelompokkan individu berdasarkan keahlian atau fungsi kerja mereka, seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan produksi. Yang kedua ada struktur divisional, yang dibagi berdasarkan produk, lokasi geografis, atau segmen pasar. Dan yang terakhir adalah struktur matriks yang mengkombinasikan pendekatan fungsional dan divisional, yang dimana karyawan memiliki tanggung jawab ganda terhadap dua atasan, satu berdasarkan fungsi dan satu berdasarkan proyek atau divisi. Nah, fungsi utama dalam organisasi, yang itu manajemen yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Selanjutnya ada pemasaran yang fokus pada penciptaan nilai pelanggan, pengelolaan hubungan pelanggan, serta promosi dan distribusi produk atau jasa. Nah, selanjutnya ada produksi atau operasi yang mengelola proses transformasi input menjadi output berupa produk atau layanan. Dan yang terakhir itu ada keuangan yang menyediakan informasi keuangan, mengelola anggaran arus kas, serta melakukan analisis dan perencanaan keuangan untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Kita masuk ke subbab yang kedua, kebutuhan informasi dalam setiap bagian organisasi. Nah, dalam lingkungan organisasi modern yang dinamis, kebutuhan informasi yang terpenuhi secara efektif akan meningkatkan kinerja masing-masing departemen serta mendorong sinergi lintas fungsi. Yang pertama, Departemen Pemasaran yang merupakan ujung tombak organisasi dalam membangun hubungan dengan pasar dan konsumen. Oleh karena itu, kebutuhan informasi pada unit ini sangat berorientasi dan eksternalitas seperti dinamika pasar dan perilaku pelanggan. Yang kedua, ada Departemen Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset strategis organisasi. Informasi yang dibutuhkan sangat berfokus pada karyawan dan pengelolaan kinerja individu maupun kolektif. Yang ketiga ada Departemen Keuangan yang merupakan pusat kendali bagi manajemen dana dan risiko dalam organisasi. Keakuratan dan konsistensi data finansial sangat esensial dalam jalankan fungsi ini secara optimal. Yang terakhir ada Departemen Operasional yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses produksi dan logistik. Nah, kita masuk ke subbab ketiga, konsep sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer yang akan saya singkat SIBC adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung keputusan manajerial dalam organisasi. Nah, terus peran SIBC dalam organisasi itu adalah kecepatan dan akurasi. Dan yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, terus komponen utama dalam SIBC ini ada tiga, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Kita masuk ke subbab keempat, infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi dan sistem informasi. Infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi dapat dipandang sebagai fondasi penting bagi operasional organisasi. Struktur ini terdiri dari komponen yang memfasilitasi pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Nah, komponen utama dalam infrastruktur teknologi informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data dan sistem manajemen berbasis data, kemudian keamanan sistem. Nah, untuk arsitektur teknologi informasi, komponen utamanya itu meliputi layer presentasi yang menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengelola data. Kemudian ada layer logika aplikasi
merupakan inti pemrosesan data yang menghubungkan input pengguna dengan proses bisnis yang ada di organisasi. Nah, kemudian ada layer data yang menyimpan dan mengelola data operasional yang kemudian disajikan melalui sistem informasi. Dan terakhir ada layer integrasi yang fasilitasi komunikasi antara sistem internasional dan eksternal melalui application programming interface dan layanan web. Kita masuk ke bab 4, data, informasi, manajemen pengetahuan. Langsung saja kita ke subbab 1, pentingnya data dan informasi. Nah, dalam konteks bisnis dan organisasi modern, data dan informasi tidak hanya dipandang sebagai elemen pendukung, tetapi telah menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya data dan informasi menjadi sangat krusial dalam membangun organisasi yang adaptif dan efisien. Kita masuk ke subbab kedua, sumber data dan cara pengelolaannya. Secara umum, data dapat dikategorikan berdasarkan asal-usulnya, yaitu data primer, sekunder, internal, dan eksternal. Masing-masing jenis data tersebut memiliki keunggulan serta metode perolehan yang berbeda. Hmm. Terus, berbagai metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data, tergantung pada tujuan, jenis data yang dibutuhkan, dan sumbernya. Metode-metode ini tuh mencakup teknik manual maupun otomatis yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi. Di antaranya itu ada survei dan kuesioner, ada wawancara, analisis dokumen, penggunaan sensor atau alat digital, transaksi dan operasional, sistem informasi manajemen, data pasar dan industri, media sosial dan internet, serta data pemerintah dan lembaga publik. Kita masuk ke subbab ketiga, keuntungan pendekatan database. Nah, pendekatan ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Yang pertama itu dapat menjaga integritas dan konsistensi data. Yang kedua, akses informasi yang cepat dan fleksibel. Serta ketiga, kemampuan skalabilitas yang tinggi. Keempat, adanya penguatan keamanan data. Dan yang kelima, dukungan terhadap analisis dan pelaporan. Nah, kita masuk ke subbab 4, proses data warehouse dan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Nah, data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang khusus untuk analisis dan pelaporan. Ia mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber dalam format yang terstruktur dan terintegrasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk menganalisis data secara menyeluruh. Komponen-komponen utama data warehouse itu ada ETL, extract, transform, dan load. Yang kedua, tempat penyimpanan yang terpusat. Serta yang terakhir, alat analitik. Nah, manfaat data warehouse dalam pengambilan keputusan itu diantaranya analisis berbasis data, pelaporan real time, penyimpanan data historis, pengurangan kompleksitas pengolahan data, dan optimasi alur informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, subbab kelima, konsep manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan pendekatan strategis dalam organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasi, menyimpan, dan menyebarluaskan pengetahuan guna meningkatkan nilai dan kapabilitas organisasi secara menyeluruh. Pendekatan utama dalam manajemen pengetahuan itu terbagi empat. Yang pertama, pengumpulan dan dokumentasi pengetahuan. Yang kedua, penyebaran dan kolaborasi. Yang ketiga, pembelajaran organisasi. Dan yang keempat, mengubah informasi menjadi aset strategis. Nah, manfaat implementasi manajemen pengetahuan ini diantaranya dapat meningkatkan inovasi, pengambilan keputusan yang lebih akurat, keunggulan kompetitif, dan efisiensi operasional. Kita masuk ke bab terakhir, bab kelima, proses bisnis dan sistem informasi pendukung. Sebab pertama, definisi dan konsep proses bisnis. Proses bisnis merupakan fondasi utama dalam struktur operasional sebuah organisasi modern.
Secara umum, proses bisnis dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas atau langkah yang saling berkaitan dan dilakukan secara sistematis. Proses ini bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi, strategi bisnis, serta kebutuhan pasar. Unsur-unsur penting dalam proses bisnis yaitu ada input. Input di sini itu merujuk pada segala bentuk sumber daya yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan proses bisnis. Terus ada aktivitas dan proses yang merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan secara berurutan untuk mengolah input menjadi hasil akhir. Nah, yang terakhir yang kemudian ada output yang merupakan hasil akhir dari serangkaian proses yang telah dijalankan dan kemudian ada umpan balik. Nah, dalam konteks perbaikan berkelanjutan, umpan balik itu akan menjadi bagian penting dari proses bisnis. Kemudian ada klasifikasi proses bisnis. Proses bisnis dalam suatu organisasi tidak bersifat homogen, melainkan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang kemudian yang tiga kategori utama dari proses bisnis di sini meliputi proses inti, proses pendukung, dan proses manajemen. Kita masuk ke subbab yang kedua, sistem pendukung operasi proses bisnis dalam organisasi. Nah, sistem pendukung proses bisnis berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. Be- Beberapa sistem yang umum digunakan serta peran sistem informasi dalam mendukung proses bisnis. Nah, jenis sistem pendukung. Yang pertama ada sistem manajemen proyek, yang kedua ada sistem manajemen hubungan pelanggan, dan yang ketiga ada sistem manufaktur terintegritas dan ERP. Nah, manfaat dari sistem pendukung ini diantaranya otomatisasi proses, akses terhadap informasi yang akurat dan real time, serta kolaborasi lintas fungsi. Nah, kita masuk ke subbab yang ketiga, nilai strategis sistem ERP. Sistem ERP, Enterprise Resource Planning, merupakan kerangka sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengelola seluruh proses bisnis utama dalam suatu organisasi secara menyeluruh. Yang pertama itu ada integrasi data yang komprehensif. Salah satu nilai strategis paling mendasar dari sistem ERP adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan seluruh data organisasi ke dalam satu sistem yang kohensif. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ERP menyediakan infrastruktur yang memungkinkan organisasi untuk beroperasi berdasarkan wawasan analitik yang akurat dan relevan. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. ERP itu dirancang untuk merampingkan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang sebelumnya dijalankan secara manual. Kemudian ada akurasi dan kendalaan data. Dengan struktur data yang terpusat dan sistem validasi yang terintegrasi, ERP menjamin akurasi dan kendalan informasi yang tersimpan. Yang kelima, keunggulan kompetitif dan skalabilitas. ERP berkontribusi terhadap peningkatan daya saing perusahaan dengan menyediakan alat untuk pengelolaan yang lebih strategis dan adaptif. Kita masuk ke subbab yang keempat, manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis. Dalam era transformasi digital dan persaingan global yang semakin kompleks, kemampuan suatu organisasi untuk mengelola dan memperbaiki proses bisnisnya menjadi faktor penentu dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Dua pendekatan utama yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah manajemen proses bisnis dan rekayasa ulang proses bisnis. Yang pertama itu tadi manajemen proses bisnis yang merupakan pendekatan sistematis yang digunakan organisasi untuk memodelkan, menganalisis, mengontrol, dan memperbaiki proses bisnis secara berkelanjutan. Manfaat manajemen proses bisnis. Yang pertama, identifikasi area perbaikan. Yang kedua, standarisasi proses. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Dan yang keempat, pemantauan kinerja proses. Nah, yang kemudian ada tadi yang kedua itu rekayasa ulang proses bisnis. Nah, berbeda dengan BPM yang bersifat interaktif.
inkremental dan berkelanjutan. BPR ini itu pendekatan radikal yang bertujuan untuk merombak total proses-proses utama dalam organisasi. Karakteristik utama rekayasa ulang proses bisnis itu yaitu inovasi dalam proses, otomisasi dan teknologi, peningkatan signifikan kinerja, dan kemudian pendekatan berbasis pelanggan. Kita masuk ke subbab yang kelima, integrasi teknologi informasi dengan proses bisnis sebagai keunggulan kompetitif. Dalam konteks bisnis modern yang ditandai oleh persaingan global, perubahan pasar yang cepat, serta ekspektasi pelanggan yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk bergerak lebih lincah, efisien, dan inovatif. Manfaat utama integrasi teknologi informasi. Yang pertama itu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pengalaman pelanggan yang meningkat. Yang keempat, kolaborasi lintas departemen yang lebih efektif. Dan yang kelima, analisis dan pemantauan kinerja secara komprehensif. Kita masuk ke kesimpulan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis modern merupakan refleksi langsung dari kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat dan luas. Nah, dalam buku ini itu telah menguraikan bahwa lingkungan bisnis modern dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti globalisasi pasar, perubahan preferensi konsumen, kemajuan teknologi distributif, serta tekanan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Sistem informasi yang dirancang dengan baik memungkinkan organisasi mengintegrasikan proses bisnis secara end-to-end, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, mempercepat pengambilan keputusan, serta menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan bernilai. Lebih lanjut, pentingnya infrastruktur teknologi informasi, arsitektur sistem, serta peran pengguna dan pengelolaan informasi menegaskan bahwa transformasi digital bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga merupakan transformasi budaya, struktur, dan strategi organisasi. Pembahasan dalam buku ini itu juga menunjukkan bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kebutuhan informasi yang spesifik. Tak kalah penting, bab-bab dalam buku ini menegaskan bahwa manajemen pengetahuan merupakan kunci keberlangsungan inovasi. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa teknologi informasi telah menjadi elemen vital dan dalam struktur, proses, dan strategi organisasi modern. Nah, sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.